5.000 per kilo. Tapi pir antara pir yang itu sama pir yang Beda. ini beda ya? Beda Ini pir ukuran? yali. Oh, pir Menurut yali. pasaran-pasaran itu biasanya pirnya kayak gini. Oh, Kalau itu heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Jumpa kembali dengan channel Warta Anyar TV. Untuk kesempatan pagi hari ini, channel Warta Anyar TV berada di Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya akan berkunjung ke salah satu toko buah, yaitu dengan nama Lis Buah, teman-teman ya, yang berada di Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, teman-teman, lokasi dari Lis Buah itu di mana? Ikuti yuk perjalanan saya. Dan saat ini saya berada di persimpangan yang dari arah Dieng dan juga dari arah Batur, Banjarnegara. Kalau yang ini teman-teman, ini adalah dari arah Batur. Nanti teman-teman wisatawan yang dari luar kota Banjarnegara yang barangkali berkunjung ke sini ingin mengunjungi atau membeli buah dari toko Lis Buah, nanti dari Batur ini bisa sen kiri ya, sen kiri. Kemudian kalau yang di sana itu dari arah Dieng, yang kalau mau menuju ke toko Lis Buah itu Anda harus sen kanan. Oke, ini saya sudah berada di jalan yang nanti akan sampai ke Lis Buah. Yuk saya tunjukkan dulu jalannya ataupun jalurnya agar teman-teman yang berkesempatan untuk berwisata ke dataran tinggi Dieng ataupun juga ke Banjarnegara tidak kesulitan untuk menemukan lokasi tokonya. Yuk ikuti perjalanan saya dari sini ya teman-teman, dari persimpangan di Pasurenan. Akses jalan di sini cukup mudah dan juga tidak begitu ramai lalu lintas yang melewati jalan ini, sehingga nyaman ya teman-teman untuk dilewati. Ya, ini sebentar lagi saya akan segera sampai di toko Lis Buah teman-teman ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan pemilik toko terkait tentunya dengan buah-buahan yang biasanya ready dan dijual di tokonya, serta harganya itu seperti apa, karena di sini bukan merupakan sentra buah-buahan teman-teman. Ya oke teman-teman, ini di sini ya. Nah, ini dia toko dari Lis Buah. Di depan saya ini itu ada papan nama Lis Buah. Ya, kita sudah sampai dan saya akan memarkirkan motor saya terlebih dahulu. Ya oke teman-teman, saya sudah sampai ya, ini di depan toko dari Lis Buah. Dan kita saksikan di depan saya ini ada banner papan nama yang menunjukkan lokasi toko dan juga nama toko. Ini Lis Buah menerima pesanan berupa sup buah, es teler, rujak, kopi, dan aneka jus buah. Luar biasa teman-teman, banyak sekali menu-menu di sini yang bisa dinikmati ya. Maka dari itu bagi para wisatawan yang kebetulan melintas di sini, silakan untuk mampir ke toko Lis Buah. Yuk kita lihat terlebih dahulu buah-buah yang dijual di sini ada apa saja. Ini teman-teman ya, seperti buah pada umumnya. Ini ada rambutan, kemudian apel, semangka, juga ada sirsak, jeruk, buah naga, dan ini juga banyak sekali jeruk. Kemudian ada alpukat, mangga juga ada. Dan ini apa nih teman-teman? Ini ada jeruk juga di sini dengan berbagai jenis jeruknya. Ada salak juga di sini. Kemudian pir, manggis juga ada. Karena saat ini juga musim manggis juga teman-teman. Banyak petani yang panen manggis. Ini ada belimbing juga nih teman-teman. Nah, buah-buahnya lumayan banyak, akan tetapi menurut
sang pemilik tadi, karena saya sempat berbincang-bincang terlebih dahulu tadi ya, ini stoknya lagi menipis teman-teman. Kalau biasanya itu banyak sekali tersedia di sini. Oke, kita akan saksikan terlebih dahulu dan kita akan memberikan kesempatan kepada pemilik tokonya untuk melayani pembeli yang saat ini sedang berbelanja. Ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal video, bahwa saya ke sini untuk bertanya-tanya tentang harga buah yang ada di sini, karena ini sudah masuk ke daerah yang dikatakan hampir tidak ada buah-buahan semacam ini teman-teman ya. Jadi ini nanti saya akan tanya kulakannya itu dari mana, dalam memperdagangkan buahnya ini diambil dari mana begitu ya. Nah ini beraneka ragam buah-buahan yang ada di sini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mencoba menemui pemilik dari list buah. Yuk. Oke, ini saya sudah sampai di dalam teman-teman. Nah, kita lihat-lihat kembali. Nah ini ada kayaknya ini lemon teman-teman. Buah lemon seger-seger banget dan juga bagus. Ada juga apel merah, kemudian ini juga apel dengan berbagai warna. Ini letaknya itu persis di pinggir jalan di Pasurenan teman-teman. Nanti silakan mampir ke sini ya, dan juga kita lihat stok dari subuah yang ada. Nah ini coba kita buka, ada es teler, kemudian juga subuah dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman, selain berdagang buah-buahan, ternyata di list buah ini ada juga kerat untuk tempat kentang nih teman-teman. Nah ini dia, ini ada di sini. Yang membutuhkan kerat kentang juga bisa diambil di sini nih. Nanti kita akan tanya harganya ya. Kita nanti akan segera berbincang dengan pemilik tokonya. Tidak hanya buah-buahan nih teman-teman, ada juga aneka ragam dari sirup. Banyak sekali nih di sini tersedia. Jadi tidak perlu jauh-jauh menuju ke kota ya, ke kota Banjarnegara ataupun juga ke kota Wonosobo, karena kedua kota tersebut, kedua kabupaten sama-sama dekat nih dari sini nih teman-teman ya, paling dekat. Jadi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan temui Mbak Lis selaku pemilik toko, dan ini beliau. Assalamualaikum Mbak Lis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya Mbak, ini untuk pagi ini ada aktivitas apa ini? Pagi ini rencana mau dalam rangka perbelanjaan buah. Oh, mau kulakan buah ya? Ya, ini berhubung buah-buahannya itu kan udah nggak begitu fresh lah Oh menurut gitu. saya ya. Oh iya iya ya. Sampun longko cara wong Gitu. Jawa nggih. Nggih. Oke oke. Kalau berbelanja buah atau kulakan itu kemana Mbak? Ke Jogja, Pasar Gamping. Oh Jogja. Iya. Jauh juga ya Mbak? Ya, soalnya kan kalau di sana itu kan buah-buahannya lebih komplit. Terus kalau ke Wonosobo itu kan kita udah nggak bisa memilih kualitas barang yang lebih bagus gitu. Oh begitu Mas. ya? Iya. Oh, jadi kalau di sana mungkin karena di sana itu juga sentra buah-buahan ya, Ya, betul, jadi bisa memilih sesuka hati ya. Mau yang kualitas yang bagaimana itu di sana ada gitu ya Mbak ya? Iya, tergantung kualitas. Misalkan kalau buah apel Fuji ini kadang kan sepengetahuan pembeli itu kan satu jenis ya. Cuman kalau di sana itu sebenarnya itu banyak jenis. Banyak jenis. Oh, Ya, Fuji kalau itu yang yang mana Fuji? apel Fuji ini Yang Mas. ini. Kalau yang lebih murah biasanya rasanya kurang gimana gitu ya. Oh, kurang manis. Kalau kualitas yang paling bagus itu rasanya lebih keras, lebih manis. Ya, terus dari rupa aja udah kelihatan lah. Oh, begitu. Kalau ini bukan kualitas nomor 1 Mas. Yang ini bukan, ini kualitas nomor berapa? 2. Oh, nomor 2. Kalau yang kualitas nomor 1 lebih bagus lagi. Ada nggak di sini? Di sini kebetulan lagi kosong. Lagi kosong. Ini buahnya lagi kurang komplit ya. Soalnya lagi itu penghabisan. juga Fuji juga. Fuji itu satu jenis. Satu jenis. Kalau yang ini yang merah?
Ini namanya apel apa nih? Apel merah itu ada yang jenis Washington, itu biasanya lebih bagus lagi. Ini kebetulan nomor 2 karena kita jualnya itu di pelosok ya. Oh ya. Jadi kalau orang di pelosok itu kadang kurang memahami kualitas. Yang Gitu. penting murah gitu. Iya. Kalau orang kota biasanya tahu lah. Tahu kualitas antara Iya, yang berkualitas atau yang tidak gitu ya. Iya betul. Kalau isi daging Mbak antara yang Fuji dengan yang merah ini beda nggak? Beda. Ini teksturnya itu lebih agak keras, tapi lebih manis dari ini. Oh, justru Kalau ini keras ya? Kalau ini lebih banyak air. Oh, kalau gitu. ini kurang. Agak kesat gitu ya. Betul. Oh, tapi kalau dalamnya lebih apa ya? Lebih manis. Lebih manis ya, betul. lebih manis. Ini teman-teman, perbedaan antara apel merah sama apel Fuji. Kemudian itu jeruk apa Mbak? Itu jeruk bokam Mas. Oh, Kalau ini bokam. bokam. Kalau itu jeruk kino. Oh, beda ya? Beda, ini lebih manis. Tekstur airnya itu kadar airnya lebih banyak. Kalau itu kurang, cuman ada asam-asamnya. Oke, kalau dari harga untuk yang jeruk ini harga per kilo berapa Mbak? Kalau harga kita nggak bisa memastikan, cuman Kenapa, Mbak? naik turun ya Mas. Cuman untuk saat ini 50. Ini 50 Kalau per kilo. itu 35. Ini 35. Ya. Oke, apel Fujinya berapa Mbak? Sekarang 40, lagi 40. naik Mas. Kalau pir sekarang lagi turun. Pir ya turun 5.000 per kilo. Tapi pir antara pir yang itu sama pir yang ini beda ya? Beda ini pir ukuran? yali. Oh, pir Menurut yali. pasaran-pasaran itu biasanya pirnya kayak gini. Kalau itu lumayan berkualitas lah. Gitu. Oke Mbak, kalau ini kan di jalur bisa dikatakan ini jalur wisata ya. Ini yang berbelanja ke sini, ini selain masyarakat setempat, apakah ada juga wisatawan yang mampir ke sini untuk belanja, Mbak? Alhamdulillah Mas, ya kadang kan ada wisatawan, kadang nginep di hotel Dieng. Oh gitu. Terus mereka kebingungan mencari buah. Katanya di Dieng ada, cuman kurang komplit ya. Oh begitu ya. Cuman alhamdulillah mereka datang ke sini meskipun malam. Iya. Kita tutupnya sampai jam 10, jam 11, kadang setengah 12, kadang ya setengah 10 lah. Kalau dibukanya jam berapa Mbak? Bukanya agak siang Mas. Kita soalnya pekerja keras ya. Jadi bangunnya agak siang. Jam 8, setengah 9 baru buka. Oke, ini sudah harganya sudah disebutkan tadi ya teman-teman, antara jeruk ini, jeruk yang itu, terus kemudian Fuji juga sudah. Kalau ini Mbak, ini harganya berapa Mbak? Itu 45 sekarang. Oh, 45. Biasanya cuma 40, paling mahal berarti ya? Iya. Oh, iya. Kalau pir berapa Mbak? Kalau pir 25, dari harga 25 terus 20, ada juga biasanya harga 40 itu pir hijau. Kebetulan ini lagi kosong Mas. Lagi kosong. Biasanya kalau habis belanja itu insya Allah si pembeli kepengen beli buah apa aja insya Allah yang di Pasar Batur nggak ada, insya Allah di sini ada. Ya? Oh iya. Kemudian dari ini apa itu ya, peach, buah peach dari Arab. Oh, ini apa Pak, lemon berarti ya? Itu lemon. Ini berapa ini lemon? Itu sekarang 40 Mas. 40. Ya. Biasanya ada yang lokal juga. Iya, tapi ini bukan lokal itu ya? Bukan lokal, ini itu dari impor. Mana? Oh, impor. Makanya mahal ya Mbak ya? Karena ini lah. dari luar negeri. Naik turun sih Mas. Oh gitu ya? Ya. Kalau 1 kilo isi berapa Mbak ini? Sekitarnya isi 89. Oh 89 ya, agak banyak kan ya Mbak ya? Ya lumayan ya. Beda dengan pir, mungkin kalau pir itu 4 1 kilo. Ya, kemudian betul. kalau jeruk ini mungkin ya? Itu sekitar isi 8. Oh 8. Ya. Oke Mbak, berarti di sini ada buah apa saja nih yang diperdagangkan? Ya, insya Allah, ya, insya Allah. Ada banyak sekali, ada rambutan, ada salak, juga ada yang banyak sudah yang kosong berbentuk apa minuman segar. Buah, ya. Berarti di sini membuat juga ya Mbak ya? Membuat itu ya. Produksi sendiri. Produksi sendiri alhamdulillah. Kalau boleh tahu bahan-bahannya itu bahan apa saja yang digunakan? Sederhana sih Mas ya. Kita kan manfaatkan buah-buahan yang sekiranya udah mau rusak. Cuman kita juga menjaga apa itu ya, kita tidak mau mendolimi si pembeli ya. Bila mana kalau memang itu buah itu memang nggak layak makan manusia ya alhamdulillah kita buang. Kalau memang yang masih layak, daripada kita kerugiannya lebih banyak kan, eman ya kita manfaatkan punya inisiatif didaur ulang untuk membuat minuman. Tapi bukan berarti buah-buah yang dibuat itu adalah buah akhir, itu bukan ya Mbak ya? Bukan. Meskipun si pembeli nggak melihat cara pembuatan, tapi Allah kan mengawasi kita. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita harus jaga kebersihan, steril gitu ya.
Terus ya jangan sampai menzalimi si pembeli lah. Iya, Insya Allah saya jaga itu supaya berkah. betul betul sekali Mbak. Mbak, gini, ini kan kalau di sini saya rasakan cuacanya kan dingin ya. Iya betul. Sedangkan jenengan kok jualan itu yang di dalam cup itu ada es teler, kemudian es buah yang juga ditaruh di lemari pendingin. Itu apakah konsumen tidak menghindari itu Mbak? Di sini kan dingin. Wah, kok masa saya harus minum yang dingin-dingin? Itu enggak ya Mbak? Enggak. Tetap laku juga di sini. Alhamdulillah. Justru si pembeli kalau pembuatan yang baru sekali, dia minta nitip dulu biar dingin. Nitip begitu. Dulu ya. Soalnya kan saya juga udah pernah nanya, kok dingin-dingin kok beli es ya Mbak? Gimana? Iya, kita kan dingin cuma badannya. Cuman kalau masalah tenggorokan kita panas kayak gitu. Oh gitu. Oh iya 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 ya. Makanya ini walaupun ini di sini ini adalah daerah yang dengan suhu yang dingin, akan tetapi minuman dingin pun di sini laku ternyata teman-teman. Alhamdulillah. Ini seperti yang dijual di sini di toko Lisboa ini ada juga nih teman-teman, dari wisatawan yang datang ke sini itu. Tadi menurut penuturan Mbak Lis itu walaupun badan dingin akan tetapi di bagian tenggorokan itu panas sehingga harus didinginkan dengan es buah dan minuman dingin. Oh iya 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 luar biasa. Oh ya Mbak, mungkin melayani pemesanan nggak Mbak untuk khususnya untuk itu untuk minuman yang di cup itu? Dibuka untuk umum lah Mas. Oh iya. Kadang ada orang mau kumpulan keluarga. Terus pengajian besar-besaran itu alhamdulillah banyak pemesanan. Begitu. Ya, terus guru-guru kadang mau jalan-jalan atau mau piknik kemana gitu. Kemana pesan dulu. Biasanya ada rujak juga Mas. Oh rujak. Terus pentol pedas kuah Merapi kita menyediakan juga itu. Itu apa Mbak itu? Pentol pedas kuah Merapi itu kayak semacam bakso ya Mas. Cuman kita berkuah pedas. Oh ini. Berkuah pedas. Oh ini adalah gambarnya teman-teman. Nah, di depan saya ini banner. Tapi ini ready setiap hari atau gimana Pak? Kebetulan ini lagi pray dulu, berhubung tenaga kita lagi nggak ada. Biasanya ready tiap hari. Biasanya. Iya. Itu berarti rasanya gimana Pak? Pedas banget atau gimana? Pedas banget sih, cuman agak ada berbau-bau jeruk nipis, aroma jeruk nipis gitu. Ya insya Allah kalau yang udah biasa beli mereka suka nanya lagi. Apa itu pentol pedasnya lagi ready nggak Mbak? Gitu. Ini kebetulan lagi pray, berhubung tenaga lagi nggak ada Mas. Saya soalnya lagi sendiri mengelola apapun sendiri, jadinya nggak ada tenaga gitu. Begitu. Oh ya Mbak, untuk pemesanan barangkali untuk ingin menghubungi jenengan agar bisa pesan-pesan itu di nomor berapa Mbak? Di nomor biasanya itu di tempat es teler sama sop buah kan ada nomornya Mas. Ada, ya. Cuman ya kalau yang belum punya nomor ya bisa kita kasih lewat nomor 085 878 753 761. Disimpan aja itu namanya Lisboa gitu aja. Kita siap menerima pesanan. Oke. Untuk nomor sudah disebutkan, namun untuk lebih jelasnya karena saya melihat ini di dinding itu juga ada banner yang itu nama Bapak yang satu. Nah, ini agar lebih jelas teman-teman. Lisboa dengan nomor WA ada ini 085 878 753 761, yang satunya lagi 0853 5073 8782. Silahkan dihubungi nomor-nomor tersebut apabila teman-teman mau pesan buah ataupun juga mau pesan aneka minuman yang dibuat oleh Mbak Lis, bisa banget melalui nomor-nomor tersebut yang tertera yang bisa dihubungi untuk segala pemesanan. Dan juga tadi disebutkan di dalam kemasan ini sudah ada. Nah, ada nomornya, ini Mas. Kalau kita jual es telernya itu nggak memakai santan, nggak memakai banyak agar-agar juga, nggak pakai agar-agar, nggak memakai gula pasir. Oh, jadi pemanisnya pakai apa ini, Mbak? Susu. Oh, susu. Kalau ini sedikit pakai gula, Mas. Cuman kita nggak terlalu banyak ya, soalnya ada yang menghindari gula juga. Iya, betul. Insya Allah steril. Iya. Murni buah-buahan. Ini teman-teman. Nah, ini kombinasi komposisinya ada nangka, durian dan juga mangga. Ini 3 rasa. Ini 3 rasa. Kalau ini harganya berapa, Mbak? Ini 10.000. Kalau yang ini? Ini 5.000. Ini 5.000. Iya. Oke, untuk expirednya berapa hari, Mbak?
Insya Allah tahan sampai 3 hari, 3 hari. tergantung kebersihannya kita bikin. Oh, dalam Iya, dalam pembuatan. pengelolaannya ya. Oh, iya iya Kalau iya. kebersihannya sepengetahuan kita juga yang bikin Heeh. bersih itu Heeh. sampai 4. Oh, sampai 4 hari. Iya. Oh, agak lumayan Iya. tahan lama ini, Tahan teman-teman. lama ya. Surenan Krajan. Ya, ini desanya Surenan ya, Mbak? Iya, Surenan, pas Surenan Kerajaan. Oke, iya iya iya, ini teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mau pesan-pesan minuman-minuman untuk kegiatan acara keluarga dan lain sebagainya, pengajian dan lain sebagainya, pesta juga bisa ya Mbak ya. Bisa, insya Segera dipesan melalui nomor WA yang tadi sudah disebutkan dan sudah ada di dalam video di list toko. List buah deh. List buah. Oh ya Mbak, ini kok seperti apa ini? Waluh atau gimana Oh Mbak? ya, ini waloh. Oh, ini waluh Kalau di asal sini mana? kan walohnya itu kan waloh besar-besar ya Mas. Ini dari Cuman mana kalau ini? ini dari kota Mas. Oh, dari kota. Iya. Emang Dari isi mana itu lupa dagingnya saya. beda ya sama waluh di sini? Beda. Ini dalamnya oren banget Mas. Oh, iya iya Terus iya. apa itu kalau direbus tuh teksturnya lebih pulen. Oh, gitu. Iya. Kalau harganya ini per kilo atau Per kilo 15.000. Per kilo 15.000. Kita jual ringan aja. Kalau salak Mbak, itu salak dari mana Mbak? Salak itu dari daerah Yogyakarta, Lomot, Ngelomot. Yogyakarta. Iya. Ini pondok juga ya? Pondok. Harganya berapa ini? Kita jual nggak mesti sih. Sekarang lagi 2 kilo 15.000. 2 kilo. Kalau per satu itu satu keranjang. Itu 2 kilo. Oh, Cuman gini Mas, kalau salaknya tempat list buah ini biasanya kan ada yang alergi makan salak, lidahnya itu kayak keselak. enggak kayak apa sih ya, gomen gitu ya. Gitu, ya. Cuman kalau salak ini insya Allah enggak. Soalnya udah banyak yang makan bilang kayak gitu. Biasanya alergi, tapi kalau belinya di tempat Mbak Lis enggak alergi gitu loh. Gitu ya. Iya. Kalau yang membuat tadi lidah komen itu kan kalau saya tahu ada bintik-bintik Ya, gitu ya Mbak. betul. Itu karena rasanya atau gimana Mbak? Mungkin rasa apa ya Mas? Saya kurang tahu juga. Itu juga saya dapat info dari si pembeli, bukan saya. Iya. Katanya suami alergi kalau makan salak. Oh, begitu Lihat apa itu lidahnya itu kayak gomen itu. Terus ternyata beli di sini itu enggak gitu. Oh, iya iya iya. Terus mereka minta beli di sini lagi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau ini Mbak, ini depan ini jeruk apa Mbak? Ini namanya jeruk santang ya, gundul ini santang madu namanya. ya Mbak berarti. Santang gundul, Oh, santang bukan. gundul, bukan. Kalau yang santang madu ada sendiri itu Mas, santang beda ya? daun beda. Oh, itu santang madu yang itu. Iya, Oh. itu lebih manis. Ini manis, ini cuman gimana sih ya? Agak terlalu empuk gitu. Oh, gitu. Kalau itu lebih manis lagi. Kalau ini harga berapa Mbak? Ini sekarang 40 Mas, tergantung kita jualnya. Kita kan kiloannya mantep. Biasanya dengan harga yang segitu 40 ataupun mungkin di bawah 40 itu karena jumlah panennya yang lagi raya atau bagaimana Mbak? Lagi raya Mas. Kalau Ini lagi raya kebetulan cenderung lagi agak raya. murah begitu. Iya. Tapi kalau lagi mungkin langka gitu, mahal gitu Biasanya atau sampai gimana? 50 ya. Oh, kalau lagi langka. Cuman kalau pedagang itu beda-beda Mas, maksudnya beda-beda itu gini. Kadang ada yang mau jual lebih murah, cuman dikurangi kiloannya. Kalau kita enggak, apa adanya aja ya. Kita mencari berkah. Iya. Jadi kiloan itu memang karena ini timbangan itu sampai akhirat Mas. Iya, betul. Jadi betul. kita perlu berhati-hati. Iya, seberapapun dipertanggungjawabkan. Iya, ya, Mbak. betul. Kadang kan si pembeli kadang nggak mau tahu di tempat si A kok 35, di tempat Mbak Lis kok 40 karena mereka nggak tahu. Kan ada juga yang mempermainkan timbangan, juga mempermainkan harga. Iya, Kita nggak Mas, apa adanya. Kalau memang sekilo ya sekilo kayak gitu. Oke, kalau ini Mbak, alpukat ini jenis apa Mbak? Ini mentega Mas. Mentega. Ya, Oh, ini harga berapa ini Mbak? kita jual 25. 25. Kebetulan ya lagi standar itu. Oh iya iya. Kalau ini bukan mangga ya Mbak ya? Bukan, itu kueni. Kueni. Ya. Kueni itu lebih asam gitu Mbak Ya, biasanya. ini kebetulan lagi agak asem-asem. Kalau kueni berapa Mbak? 15 Mas. 15 juga. Ya. Terus manggis Mbak? Ada Manggis? juga. Wah, itu manggis kunyil Mas. Itu manggis kunyil itu. Manggis kunyil kecil-kecil gitu ya? Kecil ya. Kebetulan lagi kecil-kecil. Oke, Itu kita barangkali- jual 15. Oh 15 juga. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Apel kecil juga ada ya Mbak ya? Ada. Kalau itu namanya apel apa Mbak? Itu apel Malang, Apel lokal, Malang. apel Malang manis. Itu yang apel Bangjo itu agak asem Mas. Katanya bisa buat itu obat dari Malang juga ya? Iya, dari Malang. Yang banyak itu daerah Batu ya Mbak ya? Iya, betul. Batu Malang itu banyak sekali apel di sana teman-teman.
Oke, kayaknya ini sudah Mbak untuk liputan saya sudah agak komplit. Kalau karika ini karena memang di sini banyak Iya, sentra karika ya iya Mbak ya. betul. Ini tentunya teman-teman yang sudah banyak paham lah tentang karika Dieng. Nah ini teman-teman ya, jalur wisata begitu ramainya para wisatawan yang melintas di sini. Tentunya tidak sulit untuk bisa menemukan toko lis buah ini teman-teman. Nah ini persis di pinggir jalan. Ini sebenarnya jalan ini nanti bisa tembus sampai ke Sumur Jalatunda Sumur itu. Jalatunda juga bisa. Kawah Eh, Chandra eh, dibuka. Kawah Chandra dibuka juga bisa. Terus ke sana lagi Telaga bisa. Sudringo juga bisa. Terus sampai ke Dieng juga ya Mbak ya. Bisa ya bisa. Ini jalur alternatif juga teman-teman. Oke teman-teman silakan jangan lupa untuk mampir ke Lisbuah ya apabila teman-teman melintas di sini. Dahaga di jalan bisa membeli minuman yang ada di sini juga buah-buahan yang ada di sini. Karena memang ini untuk jangkauan dari Mbak Lis Kulakan itu cukup jauh teman-teman. Dari Jogja ya Mbak ya? Iya dari Dari Jogja sampai ke sini itu lumayan jauh karena di sini bukan sentra buah-buahan ya Mbak ya. Bukan. Oke Mbak, terima kasih ya waktunya. Semoga dagangannya laris, Ya, amin. usahanya dilancarkan, membawa keberkahan. Amin, Mbak ya Lis Allah. diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilimpahkan rezeki yang halal, barokah dan manfaat. Oh ya, teman-teman jangan merasa takut atau ragu kalau beli buah di tempat lis buah ini. Nggak ada tipu menipu. Intinya kalau memang kualitas buah lagi jelek, saya bilang jelek. Kalau jeruk lagi asam, saya bilang asam. Iya. Jadi siap tanggung jawab sepenuhnya. Buah-buahannya garansi. Begitu. Kalau memang beli dari sini jelek, bisa diretur. Oh gitu, Oke. bisa diretur juga ya. Nanti Bisa. ditukar dengan yang ya. yang baik. Oke. Kita berusaha tanggung jawab sepenuh hati lah. Luar biasa. Jarang-jarang nih teman-teman ada penjual yang seperti itu. Jadi tingkat kejujurannya memang sangat dijaga sekali agar tetap bisa dipercaya oleh semua konsumennya. Oke Pak, selamat ya. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk jenengan dan keluarga dan juga bermanfaat bagi pelanggan setia di Lis Buah yang berada di Surinan Batur, Banjarnegara. Oke teman-teman, liputan saya demikian dulu ya di Lis Buah yang berada di Pasurunan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat semuanya dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel Warta Anyar TV, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di share juga dan saran serta kritiknya untuk perkembangan channel saya ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.